Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 3 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah, sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan berpengharapan yang kita megahkan. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah setia sampai akhir. Berbicara tentang kesetiaan, tentu siapa dari kita yang pasti menginginkan atau ingin menjadi sosok pribadi yang setia. Ataupun setidaknya juga kita mengharapkan orang lain juga setia terhadap kita. Demikian juga yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pertanyaan utamanya adalah apa yang menjadi dasar kita untuk terus setia kepada Allah? Tentu keselamatan. Bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan karena kita sudah diselamatkan. Kita sama-sama meyakini bahwa keselamatan merupakan anugerah, hasil dari pekerjaan Allah yang sudah kita terima dan kita rasakan di dalam kehidupan pribadi kita. Keselamatan itu akan mencapai sebuah kesempurnaannya kelak nanti ketika kita dipanggil dalam persekutuan dengan Allah di dalam surga. Maka dari itu, kehidupan orang percaya merupakan perjalanan menuju kesempurnaan akan keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Pada bacaan kita pada hari ini, kita dapat melihat bahwa penulis surat Ibrani meyakini bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Kristus seharusnya memiliki sebuah sikap sebagai sosok manusia yang baru. Namun ketika kita melihat dalam bacaan ini, tampaknya penulis Ibrani begitu menekankan akan pentingnya kesetiaan. Dan kesetiaan di sini mendapatkan peran fokus penting dalam pembahasan kita. Ada beberapa poin kesetiaan yang dapat kita ambil. Yang pertama, kesetiaan Yesus kepada Allah Bapa yang mempercayakan karya keselamatan kepada Allah, bahkan sampai akhir dan menderita di kayu salib dan bangkit beserta naik ke surga. Lalu kesetiaan yang kedua adalah kesetiaan Musa. Ketika Allah memberikan tugasnya dan ia menunaikan tugasnya demikian meskipun ia tahu bahwa dirinya tidak akan masuk ke dalam tanah yang dijanjikan tersebut, Musa tetap setia. Dari sini kita dapat melihat bahwa baik Tuhan Yesus maupun Musa, mereka sama-sama setia sampai akhir dipakai dan melayani untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah, baik kepada umat Israel dan juga kepada seluruh dunia. Kita meyakini bahwa Kristus adalah kepala kita, baik kepala gereja tetapi juga kepala rumah tangga. Pemaknaan Yesus sebagai sosok sang kepala rumah tangga ini mengisyaratkan bahwa harapan ada tuntutan kita sebagai pengikut Kristus untuk juga menyatakan kasih Allah termasuk di dalam lingkup terkecil dalam kehidupan kita, yakni rumah, yang dimana kita pasti sehari-hari ada di tempat tersebut. Tantangan kita bagi orang kita yang percaya begitu ya, kita dipanggil untuk menjadi hamba yang baik, bukan hanya baik di gereja, tetapi baik di dalam kehidupan kita, di rumah tangga, dimanapun kita berada. Kita dipanggil dan dipakai Allah untuk menyatakan kerajaan dan kuasa Allah dimanapun kita berada. Pertanyaannya adalah, mampukah kita untuk tetap setia dalam melaksanakan tugas dan panggilan tersebut? Yakni bagaimana kita mampu hidup memaknai, memelihara keselamatan, serta membawa kabar sukacita ke dalam dunia kepada orang-orang yang kita jumpai. Tidak perlu menjawab, cukup nyatakan hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.